Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tidak terasa bulan Ramadan yang kemarin kita nanti-nantikan kini telah usai. Kayaknya baru kemarin nih kita Ramadan. Terus begitu bahagia kita semua kedatangan bulan Ramadan. Ternyata kini telah memasuki bulan Syawal dan ini sudah pekan yang ketiga. Mudah-mudahan ibadah siang kita, tarawih kita, tadarus kita, infak sedekah kita, zakat kita, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah amalan yang mungkin saya kira sudah tahu semua. Mudah-mudahan menjadikan puasa kita lebih sempurna. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamit tahad. Jika kita telah berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh, kemudian kita ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamit tahad, maka pahalanya seakan-akan kita itu berpuasa 1 tahun penuh. Jadi masih ada waktu bagi yang mungkin masih belum puasa Syawal, masih ada waktu. Mendahulukan puasa sunnah Syawal dulu atau nyaur utang. Jadi mungkin kita kemarin musafir atau sakit, atau mungkin maaf istri kita, anak-anak gadis kita haid dan sebagainya. Akhirnya ketika Ramadan akhirnya mukel batal puasanya karena ya entah sakit, entah musafir, atau entah karena haid, atau mungkin maaf ibu-ibu menyusui. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajibnya dulu dahulukan, berarti bayar utang dulu. Tapi ada yang kedua, karena bulan Syawal itu terbatasi oleh waktu, maka ya diutamakan dulu bulan Syawal. Toh bayar utang masih ada waktu selama 11 bulan berikutnya. Ya wallahu a'lam. Baik, setelah kemarin kita libur ya selama 1 bulan, kita masuk lagi ke fikih munakahat. Terakhir kemarin tentang bab wanita-wanita yang dilarang untuk dinikah. Ada yang karena wanita kafir, terus nikah kafir, nikah mut'ah, nikah yang karena berbatas waktu. Ada yang sebulan, setahun, dan sebagainya. Menikahi orang yang sedang ihram. Tuh. Sekarang berikutnya ini golongan wanita yang haram untuk dinikah. Jadi ya mungkin yang sudah menikah ini menjadi ilmu nanti untuk anak-anak kita, saudara perempuan kita, atau mungkin cucu-cucu kita. Yang pertama, ada wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Pokoknya nggak boleh sampai kapanpun itu. Siapa itu? Itu dalam surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kamu, kita, mengawini siapa? Ummahatukum, ibu. Saya punya ibu, jenengan juga punya ibu.
maka ibu ini haram untuk dinikah. Wa banatukum, ibu dan jalur ke atas. Jadi ibu ya. Terus nenek, ibunya ibu. Nenek, ibunya nenek. Entah apa namanya itu. Ibu kita, nenek kita, ibunya nenek dan jalur ke atas. Buyut. Nah, buyut. Terus wa banatukum, anak perempuan kita. Saya punya anak perempuan. Nah, maka anak perempuan ini tidak boleh kita nikah. Haram. Sampai jalur ke bawah. Anak kita, anaknya anak kita berarti cucu. Ya. Sampai jalur ke bawah. Anak kita, cucu kita, cicit kita. Itu haram dinikah untuk selama-lamanya. Wa akhwatukum, ikhwah, saudara perempuan. Saudara perempuan. Kita mungkin punya kayak saya nggih, 6 bersaudara. 3 laki-laki, 3 perempuan. Saudara saya diharamkan untuk saya nikah. Termasuk dari saudara ini apa? Anak perempuan dari saudara kita. Kulo punya saudara, kan haram dinikah ya. Anaknya saudara kita, nama jenis ponakan. Ya. Ponakan. Jadi saudara kita perempuan haram dinikah, anaknya saudara kita, keponakan kita itu juga dilarang untuk kita nikah. Termasuk dari saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki, anaknya saudara laki-laki. Bisa sama-sama ponakan ya. Saya 6 bersaudara, saya nomor 5. Di kiri saya punya saudara perempuan, saya haram menikah saudara perempuan. Saya pun juga haram menikah anak dari saudara perempuan. Sebelah kanan saya, saudara laki-laki, saya dilarang untuk menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki. Bisa dimengerti nggih, apa namanya bagannya ini ya. Itu masuk ke dalam akhwatukum. Jadi saudara kandung baik laki-laki perempuan, kalau perempuan haram dinikah, anaknya mereka pun itu juga haram, tidak boleh dinikah sampai kapanpun. Karena nanti ada golongan tertentu yang nanti kita bahas berikutnya, ada yang boleh dinikah. Ya. Jadi haramnya itu sementara. Tapi ini yang haram untuk selama-lamanya. Termasuk yang berikutnya adalah wa ammatukum, bibimu. Bibi. Ayah kita itu kan punya saudara ya. Bibi atau tante. Nah, kita menikahi itu dari jalur bapak nggak boleh, termasuk tante dari jalur ibu. Bibi dari jalur bapak ke atas, jadi ibunya bibi kan nggih, berarti kan nggih mbah sama ya. Dari ibu kita juga, bibinya dari ibu kita kan atasnya kan mbah, sama juga. Ibu mbah dilarang, tante mbah juga dilarang. Jadi ammatukum itu dari bibi tante, baik dari ayah kita maupun dari ibu kita. Kemudian yang berikutnya wa khalatukum. Wa khalatukum. Wa khalatukum. Wa khalatukum itu maaf, wa khalatukum itu artinya keponakan. Keponakan tadi. Baik dari saudaramu yang perempuan maupun saudaramu yang laki-laki. Tuh. Jadi sekali lagi yang haram dinikah, 1
ibu, nenek, ibunya ibu, ya, itu haram untuk dinikah selama-lamanya. Kemudian anak kita, anaknya anak cucu kita, terus ke bawah, itu haram dinikah. Kemudian saudara kandung kita perempuan, ya, itu juga haram untuk dinikah. Kemudian bibi kita, baik bibi dari bapak maupun bibi dari ibu. Kemudian wabanatul akhi wabanatul ukhti, anak dari saudara kita yang laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki, maupun wabanatul ukhti, anak dari saudara perempuan. Sampai sini bagiannya bisa dimengerti, ya? Yang haram untuk sementara, yang haram untuk selama-lamanya. Nyun sewu, di masyarakat kita insya Allah untuk yang ini aman, ya, tidak ada apa? Ya, karena itulah mahram yang dekat dengan kita. Nyun sewu, di negara yang bukan negara menggunakan, tidak menjunjung asas Islam, ya kadang-kadang ya terjadi. Ya kan? Mungkin ya di negara-negara barat lah, negara-negara Amerika atau apa, wis pokoknya cinta, pokoknya sayang, pokoknya nyaman, ya saya dengan ibunya pun ya terjadi, dengan saudara kandungnya pun terjadi. Kalau Islam tidak. Bahkan ini secara sharih, secara tegas itu langsung Al-Quran yang melarang. Dalam surat An-Nisa ayat 23. Jadi ya insyaallah kita aman lah. Jadi biasanya kalau nikah itu ditanya ada hubungan saudara apa tidak, tidak ada, aman. Jadi mendingan orang lain sekalian, orang yang jauh sekalian, atau mungkin yes beda kabupaten kah atau beda provinsi, malah lebih aman. Tuh. Terus yang berikutnya yang juga haram dinikah karena sebab pernikahan. Ini karena kita menikahi istri kita, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 22, di satu ayat sebelumnya. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Apa berarti? Ibu tiri. Ibu tiri, yang saya maaf, kalau sudah sampai sudah berhubungan dengan bapak kita, itu sudah haram dinikah. Ibu tiri. Kalau ibu kandung kan sudah jelas, ya, ummahatukum, ibu kandung dilarang. Ini yang ibu sambung karena sebab pernikahan. Dan juga itu yang pertama. Jadi istri dari ayah kita itu sudah tidak boleh dinikahi. Wa ummahatu nisaikum, juga diharamkan menikahi ibu dari istrimu, morsepah, mertua. Ini dengan syarat, nyuwun sewu, kalau kita dengan istri kita sudah kumpul, sudah duhul, sudah berhubungan seksual, maka mertua ini sudah nggak boleh. Kecuali kalau kita menikah belum sempat, terus cerai entah itu mungkin meninggal dunia atau apa, belum nikah dengan, belum kumpul dengan istri kita, maka ini masih boleh. Tapi kalau sudah kumpul, apalagi wis duwe anak, maka si ibu mertua ini sudah tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikum, dan juga anak-anak dari istrimu. Kita menikah, yang saya mungkin ini nikah janda. Kan nih, ada kan yang nikah janda nih.
Nah nikah janda ini, si janda ini punya anak gawan. Ketika kita menikah dengan istri kita yang janda itu dan sudah kumpul, maka si anak dari istri ini juga haram untuk dinikah. Sampai segitu Islam mengatur itu. Jadi nggak boleh misalnya oleh sak paket oleh ibu karo anak, nggak boleh dalam Islam. Kalau ibu itu, kalau anaknya ya anak itu. Jadi kalau istri kita halal dengan kita, ketika kita sudah masuk, sudah kumpul, maka anak dari istri kita, anak gawan dari si janda tadi itu sudah diharamkan untuk selama-lamanya. Syaratnya maaf kalau sudah kumpul. Anak tiri. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Apabila tidak sampai kumpul dengan istri itu, dengan istri janda itu, dan mungkin pegatan lah atau nggak jadilah atau mungkin wis nikah belum sempat kumpul, mungkin gempa bumi atau mungkin tsunami langsung meninggal dunia, ya, belum sempat apa-apa, maka dengan si anak tiri ini boleh. Batasnya itu kalau sudah dakhaltum bihinna, kalau sudah kumpul. Jadi ya memang Islam tidak sama dengan Barat. Ya, Islam ada aturan-aturannya. Ini berkaitan dengan masalah akhlak, masalah etika. Jadi Islam itu ya nggak boleh kemaruh. Wis oleh ibu oleh bojone, oleh maratuane, anake pisan saudara kok ya kemaruh men. Yen siji ya siji. Ada etika. Kadang kalau negara yang barat yang tidak punya etika kan disemunting suka sama suka, senang sama senang, yes. Istrinya dapat, maratuane barang yo diambil, anaknya barang yes. Ya karo-karuan. Ini. Jadi yang haram dinikah karena pernikah dan ini selama-lamanya ya. Terus yang ketiga, wanita yang haram dinikah karena sepersusuan. Ini mungkin yang sekarang agak jarang dipahami. Ya, ini saya satu, ibu yang menyusui. Jadi kalau kita punya anak atau punya cucu yang mungkin disusukan atau apa sekarang itu namanya dimasukkan dalam ASI donor ASI itu loh. Nah, itu hati-hati. Ibu yang telah mendonorkan ASInya dimasukkan dalam botol, dimasukkan ke freezer atau kulkas itu haram dinikah. Itu. Jadi andaikan misalnya nanti kita mungkin kan ada mungkin anak kita atau keponakan kita kok ASInya agak kurang lancar. Ketika nanti dia dapat bantuan ASI entah dari manapun, kalau bisa ditulis, kalau bisa diingat-ingat, jadi nanti itu dengan ibu itu anak kita atau cucu kita atau mungkin ponakan kita lah dengan si ibu yang telah memberikan ASI itu sudah ada hubungan sepersusuan. Ibu susu, ibu sepersusuan, haram dinikah. Termasuk konsekuensinya anaknya si ibu berarti apa dengan misalnya cucu kita karena ibunya mungkin ASInya kurang lancar produksinya kurang padahal anak cucu kita tuh sehat minumnya banyak dicarikan ibu sepersusuan. Maka si ibu ini haram untuk cucu kita, termasuk anaknya si ibu ini pun itu juga menjadi saudara sepersusuan dari cucu kita. Itu juga nggak boleh dinikah. Pokoknya sepersusuan itu seperti satu nasab. Karena apa? Meminum dari ASI yang sama.
Saya nggak tahu mekanismenya di kesehatan, apakah yo kalau susu itu ya dikasih nama jadi jelas dari siapa-siapa, ataukah yo transfer sana sini tidak jelas. Ya kita aja yang hati-hati. Saya nggak tahu gimana kalau saya dulu yo alhamdulillah dengan ibu saya, mungkin anak-anak saya pun yo istri saya yang menyusui sendiri. Kalau dirasa kurang dulu yo karena sudah canggih yo disusukan ke sapi itu ya, susu formulanya ya. Maksud saya boleh mendapatkan ASI dari wanita lain, tapi harus kita ingat-ingat dari dari ASInya siapa. Jangan sembarangan akhirnya gak jelas, nikah nanti saudara sepersusuan, atau maaf nikah dengan ibu yang menyusui ya haram. Kenapa? Hadisnya hadis Nabi Muhammad riwayat Imam Muslim, yahrumu minar rodo ma yahrumu minan nasab. Wanita yang haram dinikahi karena susuan itu bagaikan yang haram dinikahi karena nasab. Tuh. Jadi ini sama nasab. Jadi ibunya karena nyusui tidak boleh dinikah. Anaknya ibu berarti saudara nggih, juga haram dinikah. Saudaranya ibu berarti bibi ya, itu juga haram. Termasuk anaknya dari saudara sepersusuan itu, keponakannya nanti juga haram. Jadi pokoknya gara-gara ASI saudara sepersusuan itu juga haram dinikah, sebagaimana juga nasab ya, hubungan darah. Jadi kalau kita mungkin punya anak, punya cucu, kalau mungkin menyusui ya kita berikan nasihat lah. Hati-hati ya dok yo, yang nyusui, andaikan nanti menerima donasi ASI dari siapapun, sampai tulis. Dan ingat, jangan sembarangan menerima ASI dari yang orang-orang tidak jelas. Itu nanti mengaruh kepada anaknya. Nyun sewu, ASI dari wanita yang rodok nakal ya, mungkin pengaruh. Apakah rezeki yang dia makan yang jadi ASI itu halal atau haram, kan kita harus hati-hati itu. Mungkin suaminya pemabuk, penjudi sebagainya ya, orang dolim, dan ASI dari istrinya diberikan kepada anak kita, cucu kita, yuk hati-hati. Tapi kalau mungkin kita tahu nasabnya baik, orangnya baik, wanita soleha, ya boleh. Tapi kalau bisa yes itulah satu orang aja yang ngasih bantuan ASI kepada anak kita atau cucu kita. Jangan sembarang ASI. Jadi hati-hati. Terus berapa batasan ini? Berapa batasan ASI yang diperbolehkan, yang itu membuat haram untuk dinikah? Ternyata ada batasan minimal. Ini kita ambilkan dari hadis Imam Muslim nomor 1450. La tuharrimul massatu walal massotan. Jika satu hisapan atau dua hisapan itu tidak mengharamkan pernikahan. Jadi kalau hanya satu kali ceglek belum menjadi haram. Dua kali ceglek itu belum. Berarti apa? Mafhumul mukhalafahnya kalau lebih dari dua, mungkin tiga, bahkan lebih ceglek. Kan pernah dengar nggih, misalnya saya bayi dari cucu kita atau anak kita ketika saking lapornya ceglek. Itu apalagi kalau sudah banyak, ya sudah menjadi rodok, ya menjadi anak sepersusuan, menjadi teman sepersusuan. Tapi kalau hanya satu atau dua itu sedikit. Terus batasan usia itu di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Berarti masih
ya balita lah. Jadi kalau sudah besar, saya dulu pernah punya teman jadi nyun sewu seneng ngempeng apa tapi sedih. Ya kalau udah besar ya enggak. Jadi balita di bawah ya 2 tahun lah atau kurang dari itu, dan lebih dari 2 ceglukan, ceglek. Dulu pernah ada yang tanya rada nakal, disamakan dengan apa itu minum ASI itu mungkin kayak suami istri gitu, boten. Harus anak ini, harus anak. Kalau orang dewasa itu kan ya nggak bisa kenyang kan, karena itu bukan kebutuhan primer dia. Kalau kita kan ya air minum biasa itu. Mungkin ada yang tanyakan terkait dengan persusuan. Insyaallah jelas nggih, aman nggih. Jadi ya sekali lagi tadi hadis Bukhari Muslim nggih, muttafaq alaih, yahrumu minar rodha ma yahrumu minan nasab. Wanita yang haram dinikah karena sepersusuan itu menjadi haram dinikah karena nasab. Hampir-hampir menjadi seperti nasab. Jadi kalau nyuwun sewu kita punya anak lagi memberikan ASI kepada cucu kita, ya kita wejang. Ya. Kalau nerima ASI dari siapapun, donasi dari siapapun, ya ditulis, diingat-ingat, itu nanti menjadi mahram, ya, menjadi rodok, entah itu ibu sepersusuan atau saudara sepersusuan atau mungkin bibinya sepersusuan. Hati-hati. Dan yang kedua, harus pilih, ojo sembarang ASI kita terima. Sembarang ASI dari siapapun, kita nggak tahu riwayatnya, kita tidak tahu solehahnya, kita nggak tahu. Termasuk halal haramnya yang masuk ke dalam perut si wanita itu, terus menjadi ASI-nya itu gimana, dari hasil yang jujur ataukah hasil curang atau dusta atau apa. Hati-hati. Dan ini bagi anak di bawah usia 2 tahun. Kalau sudah dewasa ya berarti karena sudah bukan makanan pokok, ya berarti tidak mengenyangkan. Kalau di atas 2 tahun sudah masuk makanan tambahan nih, biasanya sudah ada bubur atau mungkin ada pisang yang di apa itu gesek-gesek dengan sendok itu. Itu. Jadi kan kalau udah 2 tahun itu ASI nggak cukup, harus ada makanan tambahan, bubur sumsum atau bubur yang lain. Terus yang berikutnya, yang terakhir ini, yang dilarang untuk dinikah selama-lamanya itu adalah wanita yang dili'an. Li'an itu yang disumpah. Maaf, ada kadang-kadang ketika masalah itu si suami ini langsung melaknat, engkau aku tuduh telah berzina dengan orang lain, sampai 3 kali tuduhan. Namanya dili'an atau dilaknat. Jadi wanita yang dili'an itu wanita yang sudah dilaknat oleh suaminya. Dia telah berzina dengan orang lain dan dia bersumpah atas nama Allah, ya, aku bersumpah engkau telah zina dengan orang lain, aku telah bersumpah engkau telah zina dengan orang lain, sampai telu. Maka itu dilarang untuk dinikah selama-lamanya. Dili'an itu artinya dilaknat. Ini dari hadis Abu Dawud. Al-mutala'inani idza tafarraqa la yajtami'ani abada. Suami istri jika telah saling meli'an atau melaknat atau telah bersumpah atas nama Allah, maka keduanya telah bercerai dan tidak boleh menikah lagi selama-lamanya. Mungkin ini jarang, tapi mungkin ada, ya.
Jadi mungkin suaminya pergi ke Papua atau pergi ke IKN atau mana selama 3 bulan atau selama setahun, terus pulang, loh kok moro-moro duwe anak kan, sampai tak laknat ini zina atau apa sebagainya, dan memang dia yakin bukan hasil dia, maka kalau sudah melaknat ya, itu sudah tidak boleh menikah lagi untuk selama-lamanya. Tapi kayaknya yang liani jarang mungkin ya, jarang ya. Iya, iya. Tapi ini si suami harus bersumpah. Lebih-lebih misalnya kalau ketika dia melian atau melaknat itu dia punya bukti, punya saksi, mungkin ada CCTV atau apa, itu lebih kuat. Maka ya sudah nggak boleh menikah selama-lamanya. Lian itu ya tidak ada saksi, tidak ada bukti, tapi dia istilahnya bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama Tuhan. Jadi hati-hati. Menuduh zina itu ya berat konsekuensinya. Ya mudah-mudahanlah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak-anak kita dijaga oleh Allah, cucu-cucu kita, saudara kita, keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih, yang haram dinikah untuk selama-lamanya. Tadi apa? Wanita yang telah dilian, yang telah dilaknat. Kemudian wanita karena faktor sepersusuan. Tuh. Terus karena faktor pernikahan tadi, kita nikah dengan istri kita, maka si ibu mertua atau anak dari si istri kita, anak gawan, anak tiri, itu juga nggak boleh. Terus karena faktor nasab tadi itu, ummahatukum, ibu kamu, ibu kita, anak-anak kita, saudara kandung kita, bibi-bibi kita, bibi dari ayah kita, ataupun keponakan kita, baik dari saudara laki-laki maupun perempuan, itu juga haram dinikah untuk selama-lamanya. Nah kalau selama-lamanya berarti ada nggak wanita yang haram dinikah untuk sementara? Ada ternyata. Itu ya, satu yang haram dinikah untuk sementara itu saudara perempuan istri kita. Apa sih ini? Ipar. Selama kita menikah dengan istri, selama masih hidup, itu kita tidak boleh menikahi ipar. Tapi kalau kita sudah cerai atau mungkin istri kita sudah meninggal dunia, ya, maka ketika kita sudah free, sudah tidak ada hubungan dengan istri kita, baik karena meninggal dunia maupun cerai, maka kita boleh menikah dengan ipar. Dasarnya surat An-Nisa sama ayat 23. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Diharamkan atas kamu menghimpun dalam satu perkawinan dua saudara perempuan. Jadi istri kita dengan adiknya, istri kita dengan kakaknya, nggak boleh. Kecuali istri kita mungkin sudah cerai dengan kita, atau mungkin istri kita meninggal dunia, itu boleh. Ya. Itu. Ya tadi kembali ke faktor adab, akhlak, etika. Termasuk juga ini masalah akhlak, nggak boleh. Kalau zaman-zaman dulu sebelum Islam itu ya zaman-zaman Fir'aun lah sebagainya, biasa mbak iyo di nikah adik barang ya. Raja-raja dulu itu mbak ayu, adik ayu, timbangannya jatuh kepada orang lain ditakpek dewi. Islam tidak boleh. Kon milih ya milih mbak iyo apa adik, harus milih salah satu. Nggak boleh milih salah dua, salah tiga apalagi. Ayu kabeh papat, nggak boleh. Harus satu tok. Termasuk juga bibi atau tante. Selama kita menikah dengan istri kita,
maka tante bibi dari istri kita, tante dari istri kita itu juga tidak boleh kita nikah. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum kahal mar'atu ala ammatiha aw kholatiha. Rasulullah itu melarang jika wanita itu dinikahi bersama-sama dengan bibinya, bersama-sama dengan tantenya, baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. Ya, kita punya istri ini kan punya tante, kan punya bapak ibu toh. Baik tantenya dari ibu, tantenya dari bapak itu dilarang kita nikah selama kita masih berhubungan dengan istri. Kecuali kalau istri sudah cerai atau istri sudah meninggal dunia, baru boleh bibinya kita nikah. Jadi kembali lagi ke yo akhlak. Ponakane wis kita nikah kok yo bibi barang yo sik kurang. Yes. Jadi kalau pengen karo ponakane ya ponakane tok, kalau pengen karo bibine ya bibine tok. Tuh. Jadi Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah, kebutuhan dasar manusia. Islam itu bukan ingin menghilangkan syahwat, tidak. Tapi Islam mengatur kebutuhan fitrah itu, mengatur syahwat itu. Mana yang boleh, mesti ada hikmahnya. Mana yang tidak boleh, berapa batasannya, berapa yang dilarang. Kan ada agama lain itu yang mengharamkan menikah ada. Kalau wis dadi pendhita wis gak oleh kawin. Akhirnya apa? Ya sewu, karena itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan primer. Akhirnya ya timbul-timbul ya sewu kayak pelecehan. Di gereja-gereja itu kan ada pendeta dan pastor, mungkin ke suster atau apa. Ya kita nggak tahu, saya juga nggak pernah tahu. Cuma kan akhirnya kan muncul di koran-koran, di berita-berita kan muncul. Nah Islam itu mengatur boleh menikah. Nabi kita pun, uswah kita pun ya menikah nih beliau dengan Ibunda Siti Khadijah, usia beliau 25, Khadijah berapa? 40. Itu menjadi pelajaran nikah rondo itu boleh. Khadijah meninggal dunia baru Nabi menikahi ya. Ada yang janda, ada yang perawan. Yang perawan itu hanya Sayyidah Aisyah. Yang selebihnya Nabi istri beliau itu ya janda-janda, dan rata-rata janda-janda sepuh, janda-janda tua. Ummu Salamah, terus banyak. Jadi kalau nikah lebih dari satu itu ya nyontoh Kanjeng Nabi nikah perawan itu hanya satu, Aisyah tok. Selebihnya itu rondo tuwek. Niatnya apa? Ya dalam rangka menafkahi mereka yang ditinggal wafat oleh para syuhada, para pejuang, para sahabat. Tuh nggih. Jadi saudara perempuan dari istri, bibinya. Yang ketiga, yang haram dinikah untuk sementara, wanita yang bersuami sampai pisah. Nggak boleh kita itu menikahi satu wanita, dua laki-laki, nggak boleh. Sampai dia cerai atau sampai mungkin dia janda cerai atau janda mati, baru masa iddah habis, baru boleh dinikah sementara. Jadi wong kok ayu men ya. Kalau dia sudah terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain, ya kita hormati pernikahan. Sampai dia nanti cerai, sampai dia nanti janda karena cerai atau janda karena mati, itu baru boleh kita. Jadi wanita yang masih bersuami haram dinikah sampai dia menjadi janda. Entah jandanya itu janda cerai atau janda mati.
Sudah habis ini. Satu kali lagi. Satu, wanita yang juga haram dinikah sementara, wanita yang sedang dalam masa iddah, masa menunggu. Iddahnya cerai itu berapa? Salasata quru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau mungkin masih wanita normal, biasanya kan sebulan sekali kan mesti halangan nggih. Seminggu atau mungkin ya 10, kadang ya ada yang 12 hari ya ikut siklus lah. Jadi sekali haid suci, 2 kali haid suci, 3 kali haid suci baru boleh dinikah. Sebelum 3 kali haid 3 kali suci itu ya tidak boleh dinikah dulu. Atau bagi wanita yang sudah menopause, sudah tidak haid, itu iddahnya adalah 3 bulan. Sekurang-kurangnya itu kalau dalam kompilasi hukum Islam itu 90 hari. Jadi 91 hari baru boleh dinikah. Jadi wanita yang sudah tidak haid, yang sudah menopause, ya kan, ya misalnya saya wis sepuh, dudo rondo, kan tidak ada halangan untuk menikah. Tapi kalau dia masih masa iddah ya tadi 91 hari itu baru boleh. Yang saya di sini ada yang duda berarti boten nggih. Ya nanti misalnya wis takdir Gusti Allah sudah umur 60, boleh enggak menikah? Ya boleh. Carilah yang janda atau ya perawan Pak, ya boleh juga gitu. Yang penting enggak ada halangan untuk menikah. Tapi jangan berdoa ya Allah muga-muga surabine usia 50 ya, tapi itulah biar mengalir. Allah itu Maha tahu hidup kita ya. Tapi andaikan nanti umur swida ya, kita sudah duda, kita dapat janda ya mboten napa-napa gitu loh. Allah juga mengizinkan kalau kita menikah ya. Bedanya dulu ketika menikah di awal kan dapat perawan, kita jaga ya. Nanti kalau wis 50 swida ya susah lah mungkin dapat perawan, ya mungkin dapat janda, betul apa-apa ya, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian untuk materi kita malam hari ini ya. Mudah-mudahan nanti Allah masih sempatkan kita bertemu 2 pekan depan ya. Nanti kita bahas yang berikutnya. Ini masih ada ya, beberapa wanita yang haram dinikah untuk sementara. Termasuk nanti setelah itu masuk materi talak, cerai. Nanti minimal ya mudah-mudahan bukan kita hanya menjadi ilmu untuk kita, baik untuk kita sendiri. Ya, jadi nanti kalau talak itu gimana, nanti lebih-lebih kita tularkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jangan mudah-mudah mengatakan talak, mengatakan cerai. Berat nanti konsekuensinya. Jadi kalau marah ya marah saja lah, orang ngomong ceraikan aku, sidik-sidik ceraikan aku, nanti ada konsekuensinya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita masih sampai ke 2 Senin berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.